Sekarang kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. 4 hari ke depan, Lewis Organics mengadakan acara kumpul bersama dengan 34 UKM yang ada di sekitar Jabodetabek dan juga ke beberapa dari luar kota yang bergabung dalam namanya eventnya yaitu Lewis Collective Market mulai dari tanggal 30 September sampai tanggal 3 Oktober. Cita-cita, visi misi dan sasaran kita adalah bagaimana kita sebagai UKM, terutama saya fokuskan di UKM muda yang entrepreneur, tetap semangat, tetap maju, tetap mempunyai ide, termotivasi selama era pandemi. Bahkan kalau bisa lebih lagi. Kalau dulu-dulu masih ogah-ogahan, masih ragu-ragu dengan era pandemi yang tambah bikin kita susah, akhirnya jadi putar otak, lebih kreatif, dan bagaimana kita bisa survive bahkan lebih maju lagi untuk memasarkan produk-produk UKM. Karena apa? Kita tahu produk impor susah masuk. Karena kontainer susah masuk, kita takut ada tertular. Sehingga barang impor masuk, ini suatu kesempatan dan peluang yang sangat besar buat UKM kita untuk masuk pasar yang lagi ternganga, istilahnya terbuka lebar. Tapi tergantung kita ngambil nggak nih kesempatannya. Kalau kita nggak ngambil kesempatan, nanti orang lain lagi yang ngambil kesempatannya. Kita hanya menjadi penonton. Oleh dari karena itu, saya buka nih suatu ide, yaitu Lewis Collective Market. Kumpul sama-sama mempromosikan, memperkenalkan hasil kreasinya, hasil produknya. Apa sih bagusnya? Kenapa harus lebih unggul sih? Sebagai pengganti produk-produk impor. Itu sebagai visi misinya, Mas. Oke, Lewis Organic ulang tahunnya ke-1 dari tahun tanggal 17 Agustus 2020. Tapi perusahaan untuk ekspor saya itu adalah sudah 10 tahun, dari 2011. Jadi 10 anniversary, 10 tahun perusahaan ekspor, 1 tahun Lewis Organics, dan juga yang tadi saya sebutkan launching Kasadrote. Semuanya sebenarnya saya pasin pas tanggal 17 Agustus, cuma kemarin pas PPKM jadi kita nggak bisa rayakan. Nah perjalanannya di awal sangat sulit. Tentu saja ekspor itu tidak hanya quality kita, tetapi bagaimana cara kita berkomunikasi. Bayangin beda waktu, ya. Bagaimana kita harus memberikan fast reaction. Kalau ada masalah, kadang-kadang kita suka cenderung nyumput. Nah, kalau dengan menghadapi pasaran ekspor, kita nggak bisa. Kita harus cerita masalah kita apa. Terbuka aja, nggak apa-apa. Semakin customer kita, buyer kita mengerti masalah kita, kadang-kadang mereka justru mau membantu. Tetapi kalau kita nyumputin permasalahan, mereka nggak ngerti apa yang terjadi keterlambatan pengiriman, kualitas produk amburadul, tidak ada komunikasi yang baik, makin parah. Nah, biasanya itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai UKM. Bisa memproduksi produk saja belum tentu cukup. Kita harus bisa berkomunikasi, bernegosiasi, dan harus menjaga attitude, emosi. Nah, kadang-kadang kita sebagai kalau udah sukses, ada masalah, dipikirnya buyer ngebohongin kita. Kadang-kadang terjadi perselisihan, kesalahpahaman. Itu juga saya hadapi, bagaimana kita harus dengerin buyer ini apa sih maunya gitu loh. Apakah benar? Kita uji permasalahannya di mana. Nah itu sering saya hadapin sampai akhirnya benar-benar terjadi suatu understanding. Nah itu semua juga kita harus selalu bawa mereka jalan. Mereka ngelihat kalau saya terbuka, buyer pengen ketemu customer petani kita, boleh. Kita lakukan traveling bersama. Seperti di sini, saya terbuka sekali kalau mereka mau menanyakan apa saja tentang produk kita, asalnya dari mana, kerjasamanya dari mana. Bahkan di label kita banyak produksi yang memang kita kerjasama dengan UKM. Disebutin produksinya oleh siapa, walaupun brandnya, mereknya Lewis Organics. Iya, sebetulnya pemerintah terutama dalam hal ini Kemenkop ya dan Smesco bersama LPDB. Jadi kita memang sudah menyiapkan ekosistem gitu untuk bisa istilahnya membantu UMKM dalam skala ya mungkin yang lebih masif. Gitu ya. Jadi ekosistem itu kan diperlukan supaya bisa masuk ke dalam satu rantai pasok gitu ya. Ya tentunya kehadiran kita di event-event seperti ini bukan hanya untuk support sih, sebetulnya juga untuk belajar. Gitu kan, apa yang dilakukan oleh private sector, apa yang kita bisa bantu sebagai pemerintah, dan itu yang sinergi dan juga kolaborasi itu yang penting sih sebetulnya untuk saling belajar dan saling support ini. Ya jadi realitanya kan memang UMKM itu besarnya itu di mikro, ultra mikro sampai ke mikro. Ada 99% dari 64 juta UMKM.
hanya 1% yang istilah kecil dan menengah. Nah, untuk bisa membantu yang besar ini, yang 99%, ini kan perlu ada upaya agregasi. Ya, seperti Lewis Organic ini kan sebetulnya agregator, gitu kan, agregator yang membantu para petani yang paling di hulu, gitu ya, untuk bisa berjualan secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh kita, gitu. Jadi kita menjadi agregator juga. Seperti misalnya kalau di Smesco itu kita sudah membentuk fulfillment center. Nanti kita juga lagi bangun platform namanya siren.id. Kita ada lab juga, ada Smesco Labo, gitu kan, untuk inisiatif-inisiatif yang kita nanti akan deklarasikan. Terus juga dari Kemenkop itu ada misalnya PDB ya, itu pembiayaan untuk koperasi sebagai agregator. Nah koperasi yang membiayai petani supaya petani ini tidak, ya istilahnya kalau di lapangan tidak diutangin lah ya. Jadi dibayar langsung, nanti koperasinya yang bisa memberikan tempo kepada pembelinya. Nah ini kan juga salah satu upaya pemerintah untuk bisa membantu, mungkin nggak direct gitu ya, tapi indirectly, tapi lebih masif gitu. Nah ini konsep-konsep seperti ini, dan juga termasuk misalnya rantai pasok, untuk bisa misalnya dari agregator ini nanti kemudian masuk ke rantai pasok BUMN misalnya gitu kan, atau industri besar. Nah dari sini yang lebih masif daripada UKM yang mikro dan ultra mikro itu bisa ikut berpartisipasi juga walaupun dalam keadaan PPKM gitu ya, terutama digitalisasi.